tips jaga berat badan, dan juga ini untuk rencana jangka panjang diet anti yoyo. Dan sebelum saya memperkenalkan diri juga, ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman dan khususnya ini ada teman saya ya, ada Bapak Fahrudin, Pak Fahrudin Perdana SGZ MSI AIFO, dan teman-teman semua yang telah mempercayakan saya untuk berkolaborasi ya dalam kegiatan wellness ini. Dan juga mungkin langsung saja ini langsung ke materinya mengenai hindari emotional eating, tips jaga berat badan saat weekend, event, dan serta rencana jangka panjang diet anti yoyo. Ya, ini mungkin sekilas gambar saja ya. Bisa lihat mungkin beberapa ekspresi. Ada ekspresi mungkin dari emosional yang negatif maupun yang positif. Yang terlihat pasti negatif ini sudah terlihat ya, ini yang sedang murung, sedang sedih gitu kan. Dan juga ini ada ekspresi yang positif. Positif itu kan pasti menyenangkan. Nah, itu ada ekspresi bahagia dan juga rasa bangga gitu kan, ataupun dan lain-lain. Ya, ini mungkin kita bisa eh, menjawab ya bersama-sama. Nanti mungkin bisa raise hand. Pernahkah Anda itu tidak menyadari ya, kalau kita itu saat mau memilih atau memutuskan mau makan apa, terus jadinya malah hilaf. Itu ada nggak mungkin dari kita, atau pernahkah kita suka nggak sadar nih mau makan apa sih, tiba-tiba kayak spontan, terus pengennya tuh yang manis-manis ataupun tinggi kalori. Nah, tiba-tiba hilaf dan merasa bersalah. Seperti itu. Dan kedua, itu apakah lingkungan itu mempengaruhi dalam pemilihan makanan? Nah, nanti kita bisa bahas ya di sini. Nah, mungkin kita sedikit ini mungkin sekilas aja ya tentang emosional. Emosional itu adalah keadaan yang berkaitan dengan perasaan pastinya oleh seseorang dan mencakup bagaimana orang itu merasakan dan juga mengekspresikannya. Nah, tadi ada di slide yang di depan tadi ada beberapa ekspresi ya. Nah, itu ada ekspresi yang positif emosional yang pastinya menyenangkan dan juga ada negatif emosional yang tidak menyenangkan. Di sini ada hormon-hormon yang memang disekresi oleh tubuh ya. Itu ada hormon dopamin, serotonin, dan endorfin ini yang nge-build supaya membangun ada rasa menyenangkan. Biasanya yang dipicu oleh rasa bahagia, ada rasa tenang, puas, bangga, dan lain-lain. Dengan emosional yang positif ini, biasanya mengambil keputusan itu saat makan itu ada mindless eating juga gitu. Tapi biasanya lebih ke reward ya, lebih ke kasih apa ya untuk hadiah diri sendiri seperti itu. Tapi kalau negatif emosional itu tidak menyenangkan. Itu ada hormon epinefrin dan ada juga hormon kortisol. Nah, epinefrin ini biasanya eh, last minute ya datang tiba-tiba memberikan efek tidak nafsu makan. Tapi kalau dalam jangka panjang itu ada hormon kortisol yang membuat malah kita itu ada mindless juga atau tidak kurang sadar gitu. Jadi memang ada rasa lapar terus gitu. Jadi pemicunya itu biasanya marah, kesepian itu dan lain-lain ya. Sedih, kecewa atau bisa dibilang lagi putus cinta seperti itu ya atau memang period buat yang perempuan gitu dan lain-lainnya. Nah, apa sih emotional eating sendiri? Jadi emotional eating itu singkatnya adalah makan karena perasaan, bukan makan karena keadaan lapar. Jadi perilaku dari seseorang yang cenderung mengkonsumsi itu secara berlebihan karena respon dari efek dari emosi tadi, emosi negatif ataupun positif. Nah, biasanya munculnya itu secara tiba-tiba, menginginkan makanan yang lebih spesifik nih. Biasanya makanan yang enak-enak, yang tinggi energi, ya, yang manis-manis, ya, tinggi lemak, ataupun yang gurih-gurih dan lain-lain. Nah, ini ada mindless eating ya, ada mindful eating. Ya, jadi kita bisa tahu nih mana nih yang lebih baik nih. Mindless eating kah atau mindful eating kah?
Jadi kalau mindless eating itu kan karena kita kurangnya kesadaran gitu. Akibat tadi ada efek hormon yang memang memicu kita untuk mengkonsumsi yang eh, bikin hilaf tadi ya, dan mindful eating itu secara sadar. Biasa secara sadar itu bertahap dan tertata waktunya. Nah, biasanya after mindless eating itu ya, kita makan banyak. Setelah makan banyak, itu ngerasa apa ya, bersalah gitu. Aduh, makannya banyak banget nih gitu kan. Gimana nih, dietnya besok aja deh atau olahraga deh abis ini. Padahal ya tidak terjadi juga itu olahraga gitu kan. Nah, akhirnya secara kontinu BB pun tidak terkontrol. Nah, kalau mindful eating ini secara sadar seperti kita makan sehari-hari, timingnya ya, jadwalnya makan pagi, siang, sore atau malam itu lebih puas kalau kita dalam keadaan mindful atau sadar. Itu makannya biasanya sebelum kenyang kita sudah stop gitu. Dan juga dari situ ada efeknya, BB pun terkontrol gitu. Kita makan pun lebih puas ya, lebih terasa kalau kenyangnya gitu. Jadi tidak ada rasa efek begah dan lain-lain seperti itu. Iya. Oke, jadi ada macam-macam dari eh jenis lapar ya. Ternyata ada homeostatis hunger dan hedonic hunger. Jadi homeostatis hunger itu yaitu physical eating ya. Jadi ya itu ada waktunya, jadwalnya, jenisnya, jumlahnya. Kita paham karena memang jadwal kita sehari-hari. Jadi ada macam-macamnya, itu datang secara bertahap. Kita bisa menunda atau menunggu. Kita paham waktunya, terus puas dengan beberapa jenis makanan karena memang tahu porsinya gitu. Dan juga berhenti ketika perut sudah kenyang. Karena dalam keadaan tadi mindful eating seperti itu. Tapi ketika ada yang hedonic hunger, itu ada emotional eating, lebih makan karena perasaan tadi, apalagi kita sedang mindless eating tadi yang memicu untuk emotional eating, akhirnya kayaknya spontan nih gitu. Aku harus makan apa ya gitu. Jadi kayak datang itu secara mendadak ataupun secara tiba-tiba. Biasanya sulit dikontrol ya, segera dipenuhi nih BM-nya nih kalau kata anak-anak sekarang ya. Jadi kayak aduh pengen seblak misalnya seperti itu. Jadi kita tahu seblak itu kan kalau memang kontinu tidak bagus juga ya gitu. Dan menginginkan makanan tertentu dalam untuk kenyamanan. Akhirnya makan itu bukan karena supaya kenyang, tapi makan itu karena ingin mengejar dari dopamin tadi. Dopaminergic. Jadi kayak mau mengambil efek bahagia gitu. Padahal kita tuh bahagia tidak hanya dengan makan saja seperti itu. Jadi perasaan kita tuh pengen makan supaya kita moodnya balik seperti itu. Padahal itu bahaya kalau dalam jangka waktu panjang. Nah, ada rasa tidak puas ya, walaupun sudah kenyang gitu. Karena apa? Karena tadi tadi mindless lagi, balik lagi kita mindless eating gitu ya. Nah, nggak puas gitu. Jadi kayak pengen nyamil aja gitu. Jadi kurang ini, apalagi kita ada rasa tidak enakan sama teman juga dalam kondisi lingkungan juga mungkin apa ya, apa sama teman kan biasanya nggak enakan tuh ya. Jadi kayak ini coba akhirnya tidak fokus ya. Akhirnya merasa tidak puas, banyak yang diambil makannya gitu. Walaupun sudah banyak, nggak ngerasa kenyang juga gitu. Jadi setelah itu sudah makan banyak, merasa bersalah, lalu tidak percaya diri gitu. Karena ngelihatnya after ini menimbang gitu. Wah, gemuk lagi, naik kelas kilo 2 kilo seperti itu ya kalau memang continuous. Dan dampak dari emotional eating sendiri ini ternyata bahaya sekali kalau kita tidak menyadari terus-menerus, terus-terusan. Ada efeknya. Yang pertama itu asupan kalori berlebih. Nah, jadi sebenarnya kita itu harus tahu nih kebutuhan kita sehari-hari berapa sih kalorinya. Umumnya itu kan 2000 sekian ya untuk orang yang memang di luar atlet gitu. Mungkin aktivitasnya tidak terlalu berat, itu 2000-an kalori gitu. Nah, bisa jadi karena dampak emotional eating yang terus-menerus itu asupan kalorinya juga berlebih akhirnya tiap hari gitu. Akhirnya gangguan kontrol nafsu makan juga gitu kan. Biasanya nafsu makannya baik, akhirnya moodnya naik turun. Oke.
Ya, badan kita naik juga karena ada yoyo efek tadi. Terus ada resiko gangguan metabolik. Dan terakhir hubungan tidak sehat dengan makanan. Nah, jadi kayaknya nggak sehat nih ngeliat makanan ini dari makan banyak, akhirnya benci sama makanan itu gitu. Jadi hubungannya itu maksud dari hubungan tidak sehat dengan makanan seperti itu. Banyak efek ketika kita makan. Setelah kita makan makanan tersebut ya gitu. Dan dari dampak emotional eating sendiri itu ada ternyata menimbulkan obesitas kalau jangka panjang tadi ataupun yang lagi diet bisa gagal. Secara terus-menerus terciptalah penyakit degeneratif seperti menimbun gula, akhirnya menjadikan resistensi insulin ya, bisa nanti kita eh, diabetes mellitus karena lifestyle tadi ya, ataupun hipertensi karena terlalu banyak mengkonsumsi yang tinggi natrium gitu dan lain-lain masih banyak. Jadi penyakit degeneratif itu kan macam-macam karena akibat makanan kita yang flashback gitu ya setelah di recall wah terlalu banyak makanan yang tidak baik seperti itu jadi menumpuklah jadi usia sekarang ini penyakit sekarang ini tidak melihat usia biasanya kan 40 tahun ke atas itu menciptakan penyakit degeneratif ternyata tidak karena sekarang lifestyle-nya itu udah kurang baik ya kalau saya melihat ya. Jadi kayak memang sekarang itu makanan tuh banyak yang bermacam-macam, beraneka ragam makanan gitu kan. Kalau beraneka ragam makanannya baik sih oke ya, oke fine-fine aja dan bagus juga untuk tubuh. Tapi sekarang ini unik-unik gitu makanannya dan juga komposisinya. Jadi kalau kita konsumsi makanan tidak dalam mindful atau sadar ya tadi bisa uh, menimbun dari beberapa penyakit atau penyakit degeneratif sendiri seperti itu. Oke. Nah, oke, ada gambar lagi nih. Mungkin kita bisa lihat. Ini ada beberapa ekspresi lagi ya. Eh, jadi kalau bahagia itu terlihat nih. Kalau bahagia pasti tahu nih makanannya baik, gitu, makanannya sehat, jenis makanannya yang baik seperti apa, jumlahnya yang seperti apa yang bagus untuk kita, kebutuhan untuk diri kita gitu. Tapi kalau memang lagi mindless atau kurang kesadaran ya dalam untuk mengkonsumsi makanan, mindless eating tadi dengan timbulnya emotional eating, jadi kayaknya pengennya yang junk food, pengennya gurih, pengennya enak, pengennya secara cepat. Karena kan tadi last minute untuk mengambil dari dopamin energi kita tadi gitu. Jadi kayak nge-build supaya moodnya balik lagi. Nah, ini yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang enak dan lain-lain. Seperti itu. Kalau seperti ini kan kita lihat nih perbedaannya tuh. Ya, jadi wah tidak baik sekali kalau mengkonsumsi makanan yang eh, tinggi kalori, manis, tinggi lemak dan juga apalagi junk food seperti itu kalau secara konsumsi berlebihan. Ya, oke. Dan strategi menghindari emotional eating sendiri itu kita harus tahu nih. Yang pertama identifikasi pemicu emosi. Nah, identifikasi pemicu emosi ini biasanya emosinya baik atau dalam arti tadi positif atau negatif. Nah, kalau misalnya negatif kan biasanya kalau kita tahu nih, aduh, kita harusnya paham pemicu dari emosi yang bikin kita bad mood ya. Kenapa gitu? Benar-benar menerapkan dari mindful eating tadi ya. Kita harus benar-benar kayak relaksasi dulu, jangan tergesa-gesa, mengenali apa sih yang bikin kita marah, apa sih yang bikin kita sedih gitu. Apakah harus menggantikan kesedihan atau membayar dari kekecewaan ini dengan makan gitu kan. Sedangkan ada aktivitas lain loh yang bagus seperti mungkin eh, kebiasaan makan itu diganti dengan aktivitas lain, olahraga ya. Dan juga bagus juga kita keluar stres ya, seperti aktivitas ringan, tadi olahraga, terus journaling, menulis mungkin, atau untuk latihan pernapasan gitu ya. Jadi kayak meditasi. Itu bagus juga. Tuh, ternyata kalau misal emotional eating itu ternyata kita harus mengelola juga nih mentally kita, emosional kita, baru kita makan. Nah, selain makan, tidur pun harus kelola stresnya tadi tidur pun harus cukup gitu ya. 7 sampai 9 jam gitu. Terus pastinya kalau memang kira-kira kita sudah tidak nyaman, kita tidak bisa mengelola dengan apa yang mengelola mindset kita sendiri gitu kan, butuh dengan konsultasi dengan ahlinya. Misalnya kita bisa ke psikolog, lanjut ke
nutrisionis seperti itu atau ahli gizi. Nah, untuk tantangan saat weekend atau event, tadi pastinya karena jalan-jalan biasanya atau ada event apa, frekuensi makanan tuh pasti meningkat. Apalagi ada beberapa jenis makanan itu yang banyak ya mungkin yang disediakan gitu. Jadi biasanya lapar mata nih. Saya pun seperti itu. Cuman kadang-kadang tadi sebelum kita berangkat itu kita harus menerapkan eh, mengkonsumsi atau protein loading ya. Nah, yang protein loading itu maksudnya kita di rumah ketika berangkat event atau kita mau jalan-jalan, mau makan, mau kulineri, itu jangan dari rumah perut kosong. Karena nanti akan menciptakan oversurfing ya. Jadi kayak lebih gitu, makanannya jadi responnya lebih banyak untuk mengkonsumsinya lebih porsi yang berlebihan tadi seperti itu. Terus pemilihan makanan tinggi kalori itu pasti deh gitu. Apalagi makanannya yang manis-manis. Itu kan yang manis-manis tinggi banget tuh kalorinya. Nah, kalau misalnya manis-manis biasanya karbohidratnya kan sederhana. Bahaya lagi kalau karbohidrat sederhana biasanya cepat lapar lagi gitu kan. Lebih baik kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks karena bisa menekan rasa lapar. Porsi berlebihan dan dia sama aja sama frekuensi makan meningkat. Dan pasti ada tekanan nih dari dan kondisi dah tekanan sosial ya, tidak enak menolak tuh. Ada yang nawarin musik mungkin tantenya ini makan kolak nih gitu, manis sekali kan segala macam. Terus ada cendol lagi dan lain-lain. Ini karena tidak ada rasa tidak enak menolak, akhirnya semuanya kita langsung konsumtif. Akhirnya tadi makan pun porsinya berlebihan dan jumlahnya, jenisnya akhirnya jadwalnya berantakan semua gitu. Jadi memang ini kita harus tahu nih tantangan-tantangan yang ada saat kita liburan ataupun event ini pasti ada nih seperti ini. Nah, akhirnya hal-hal ini kita harus lebih waspada ya. Nah, bagaimana sih tips menjaga makan saat weekend dan event tadi? Nah, tadi udah saya bicarakan ya spill sedikit ya. Jadi ada namanya preloading. Nah, mulailah dengan mengkonsumsi protein tinggi. Seperti dari rumah kita udah konsumsi telur gitu kan atau yogurt ya. Dan strategi water first ya. Jadi minum dulu deh gitu sebelum kita makan atau sebelum kita berangkat ya 30 menit sebelum berangkat atau sebelum makan itu ada 2 gelas minum air putih ataupun kita mengkonsumsi protein dulu baru makan yang ada di saat event atau memang di saat kita kuliner. Yang kedua itu ada aturan piring konsep gizi seimbang. Ada isi piringku, kita pasti tahu ya isi piringku itu dibagi-bagi beraneka ragam makanan. Prioritaskan itu sayuran, ya protein dan karbohidrat seperti itu dan batasi minuman manis dan beralkohol. Sosial fokus, bukan makanan. Jadi fokusnya itu kita bersosialisasi ya, ngobrol satu sama lain, bersilaturahmi, bukan dia fokusnya di makanan aja. Akhirnya nanti ngerasa bersalah lagi karena terlalu banyak konsumsi, terlalu over uh, serving lagi ya. Jadi ada respon yang benar-benar kita membuat makanan itu kayaknya ada rasa ingin mencoba terus gitu. Jadi fokusnya ke kita switch ke sosial fokus lebih daripada ke makanan ya itu lebih baik. Kompensasi bukan hukuman. Maksudnya gini, jika Sabtu malam kita itu sudah makan yang banyak gitu. Jangan langsung puasa total di hari Minggu. Cukup kita tambahkan aja aktivitas fisik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah terbiasa puasa bagi yang Islam Senin Kamis ataupun puasa Daud ya misalnya gitu atau selang-seling itu oke nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari kita dari Sabtu konsumsi banyak tiba-tiba langsung kita puasakan total di hari Minggu takutnya yang sudah belum terbiasa itu tidak baik juga ya. Jadi lebih cukup untuk durasi untuk aktivitas fisiknya lebih ditingkatkan, durasinya juga kurang lebih ditambah ya 15 sampai 20 menit. Yang pastinya tetap aktif berolahraga dan pada saat weekend gitu atau libur itu tetap harus produktif, tetap aktif berolahraga ya. Jadi jangan sudah makan banyak jadi olahraganya dilupakan gitu. Jadi lebih baik kita membuang kalori berlebih pada saat dan juga olahraga ini kan menciptakan hormon dopamin ya
Jadi rasa bugar juga kita dapatkan, sehat juga kita dapatkan. Ya, ini ada isi piringku ya, ada contohnya. Jadi ada model T untuk yang lebih overweight atau obesitas, ataupun ada isi piringku untuk yang normal. Sebenarnya ini sama-sama, cuman eh, tujuannya lebih beraneka ragam makanan aja. Dan memang konsumsinya untuk yang makanan pokok juga, mungkin untuk yang overweight atau obesitas agak dikurangin ya, karena memang tadi untuk makanan yang tinggi serat itu lebih baik seperti itu. Dan kita harus menerapkan dari 4 pilar ya, 4 pilar yang ada dari gizi seimbang itu seperti menjaga hygiene sanititas, seperti cuci tangan ya, pakai sabun gitu ya, dengan air mengalir, terus aktivitas fisik juga 30 menit per hari itu minimal. Jangan lupa minum air putih ya 18 gelas sehari. Dan pantau pastinya BB ya, jangan lupa pantau BB, rajin-rajin, dan mengkonsumsi gula, garam, lemak itu ada GGL ya. Itu ada 4 sendok untuk gula. Itu bukan gula yang ada di teh saja atau di kopi, tapi itu udah termasuk di masakan. Jadi totalnya itu udah 4 gula. Garam hanya 1 sendok dan 5 sendok untuk lemak ya, ataupun eh, ada di gorengan gitu kan, atau ditumis-tumisan gitu dan lain-lain. Jadi totally itu 415 atau gula garam lemak di sini ya, bisa kita lihat. Oke, ada namanya diet yoyo. Namanya sih keren ya yoyo ya. Jadi sebenarnya nggak sekeren apa yang kita bayangkan. Ternyata ini diet ekstrim ya. Jadi weight cycling ya atau diet yoyo ini termasuk diet ekstrim. Maksud dari diet ekstrim itu bahwa kita terlalu memotong kalori yang memang harusnya kebutuhan kita misalnya 2000 kalori. Tiba-tiba kita potong jebret 1000 kalori. Nah, apakah bahaya? Karena dampaknya ada gangguan metabolisme. Nah, gangguan metabolisme ini bisa kalau misalnya terus-menerus bisa rusak metabolisme kita. Karena apa? Diet yang terlalu ekstrim. Harusnya apa nih? Gitu. Jadi nanti kita bahas bagaimana gitu untuk diet yang baik. Nah, harusnya kita paham nih, kenapa sih diet yoyo ini sangat berbahaya? Karena memicu dari adaptif thermogenesis. Nah, adaptif thermogenesis ini sendiri itu adalah pertahanan tubuh ya. Jadi dia untuk membakar dari rasa adaptasi atau mekanisme dalam me- menyimpan makanan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu ekstrim tadi, akhirnya lebih dia harus siap-siap ini mengeluarkan dari cadangannya gitu. Ataupun adaptasi termonologis ini mekanisme yang memang eh, terespon karena tadi diet terlalu ekstrim akhirnya yang tadinya basal metabolic rate kita itu apa namanya untuk apa namanya aktivitas dari organ yang memang totally tidak untuk makan, tidak untuk aktivitas yang lain, untuk jantung, untuk pernafasan itu akhirnya terpakai juga seperti itu karena yang tadinya harusnya untuk mereka metabolisme mereka, energi mereka akhirnya kita pakai juga untuk sehari-hari seperti itu ya. Nah, dampaknya pun banyak gitu karena diet ekstrim tadi. Tidak seimbangnya hormonal ya. Jadi ada hormon leptinnya turun, jadi hormon kenyangnya juga turun drastis, selalu merasa kelaparan, ada hormon grelinnya juga naik ya, jadi hormon lapar nafsu makannya meningkat, ya akhirnya sulit dikontrol dan hiperbahagia juga ya, jadinya hormonnya itu jadi tidak seimbang gitu, hormon tiroid juga menurun, akhirnya kehilangan massa otot. Kenapa sih diet ekstrim ini bisa memberikan efek hilang massa otot? Karena tahu tadi harusnya kita 2000 kalori itu bagus ya untuk metabolisme, pas sesuai kebutuhan gitu ya. Ternyata karena dipotong gitu atau di cut off ya 1000 gitu kalori, misalnya kita langsung jebret 1000 kalori kita hanya mengkonsumsi dalam sehari itu. Akhirnya cadangan-cadangan yang biasanya apa bukan cadangan lagi, makanan yang sesuai kebutuhan itu untuk sehari-hari, untuk energi kita, dia mengambil untuk cadangan yang ada di tubuh kita gitu. Jadi akhirnya dari lemak dan
sudah cadangan-cadangan yang ada di tubuh, dia mengambillah di otot ya. Akhirnya katabolisme dari otot tadi, katabolisme protein yang ada di otot gitu. Jadi membuat dari penyusutan dari lean body mass ya. Nah, ini bahaya sekali nih, karena kalau misalnya udah kehilangan massa otot, akhirnya otot tadi itu kan berfungsi salah satunya untuk membantu membakar energi ya. Karena tadi fungsi otot juga berkurang, massa lean body mass-nya juga mulai menyusut gitu. Akhirnya metabolisme juga rendah. Terciptalah rebound. Rebound ini adalah naik lagi berat badannya. Jadi BB-nya juga naik, malah lebih naik lagi daripada yang sebelumnya. Karena apa? Tadi ada metabolisme yang rendah akibat kehilangan massa otot yang memang membuat efek kurang optimal dalam membakar kalori ya. Akhirnya yang numpuk di badan ini adalah lemak visceral gitu. Itu tertimbun, naik lagi BB-nya gitu ya. Jadi lemak visceral itu kan bahaya tuh, yang lemak ada di organ tubuh, dalam organ tubuh kita ya. Nah, itu bikin lagi efek rebound, itu naik lagi BB-nya malah justru lebih tinggi seperti itu. Karena apa? Ini apa ya, lingkaran yang memang bahaya. Kita harus memutus dari apa ya, lingkaran seperti ini. Berarti diet ekstrim ini kan tidak apa ya, dianjurkan seperti itu karena memang menciptakan berdampak yang memang sangat tidak baik untuk tubuh ya. Nah, ada pilar intervensi gizi untuk apa namanya, efek dari yoyo ini ya. Jadi kita jangan fokus ke deadline-nya, fokus ke lifestyle-nya, akhirnya ke habit-nya gitu ya. Jadi kalau deadline-nya kita fokus aja, harus misalnya dari berat kita dari BB-nya 63 gitu kan. Tahu-tahu kita harus fokus nih sekitar 55 deh misalnya, 55 tapi kita tidak menentukan prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bahaya ini karena terlalu mengkat dari energi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita lebih ke switch untuk ke lifestyle-nya gitu. Lifestyle-nya kita perbaiki, pola makan, pola tidur ya, itu diperbaiki. Dan juga cara-caranya seperti apa sih gitu kan untuk menciptakan lifestyle yang baik ini gitu. Ada defisit kalori moderat ya. Jadi bukan mau ekstrim itu tadi ya, memotong langsung 1.000 kalori seperti itu, jangan. Jadi ketika target kita misalnya 3 kilo dulu ya. Nah, kita defisit dulu dari 2.000, mungkin kita potong dulu 300 kalori ya. Nah, setelah 300 badan sudah oh, oke, nyaman ya gitu, seperti itu. Nanti kita boleh meningkat gitu jadi 500 kalori. Yang pasti di bawah dari daily energy expenditure, yaitu total energi kita. Total dari aktivitas fisik, faktor stres dan lain-lain ya. Dan lebih baik jadi jangan turun kayaknya kira-kira 1 kilo seminggu atau 2 kilo dalam per minggu, itu malah bahaya. Tahu-tahu yang menyusut tadi bukan BB kita itu, eh, ada cairan dalam tubuh kita ataupun lean body mass tadi hilang ya. Nah, itu malah bahaya, taunya itu yang hilang gitu. Karena tidak dibarengi oleh olahraga. Nah, jadi memang selain defisit kalori moderat ya, kita juga harus aktivitas fisik ya ataupun olahraga karena memang bagus untuk memberikan menstabilkan dari apa, otot kita seperti itu. Jadi bagusnya berapa sih untuk berat badan turun ya? Kurang lebih dari 0,5 kilo per minggu. Nah, tujuannya kenapa sih defisit kalori harus bertahap? Karena kita harus mementingkan dari hormon kita. Kalau misal hormonnya tadi tidak seimbang, akhirnya naik turun, membuat apa, metabolisme juga rusak ya, akhirnya berbahaya sekali gitu. Jadi keseimbangan hormon tiroid juga, TT3 atau leptin itu, rasa kenyang itu juga lebih memberikan sinyal yang aman lah untuk tubuh agar tidak memicu dari starvation mode ya, atau penurunan BMR yang sangat drastis tadi gitu. Dan prioritas protein juga nih. Jadi protein itu memiliki thermic effect of food ya, TF itu lebih tinggi dibandingkan karbo atau lemak. Nah, sarannya juga kita kasihkan untuk tinggi protein ya buat teman-teman mungkin yang mau defisit kalori. Jadi jangan defisit protein juga gitu. Ganti mungkin diganti ditukar oleh protein tadi gitu ya. Jadi karena protein ini bagus sekali untuk mempertahankan massa otot ketika defisit kalori ya.
dan juga bisa menjaga BMR dan juga meningkatkan rasa kenyang gitu. Jadi memang kita lebih baik untuk konsumsi proteinnya lebih tinggi dari sebelum kita defisit kalori ya, sekitar setengah 1,2 gram sampai dengan 1,6 gram protein per kilogram berat badan. Ya, jadi ada periodisasi diet ya. Jadi ada diet break. Jadi jangan terus-menerus kita kasih badan kita ini diet defisit kalori gitu. Ada jedanya karena takutnya menjerit juga nanti dia kalau misalnya kita kasih diet gitu kan. Jadi ada makanan di mana organ yang memang memerlukan makanan yang selain dari yang kita konsumsi hari-hari ya. Nah, ada makanan yang perlu dicukupi gitu ternyata. Akhirnya melakukan maintenance pace-nya. Jadi kita harus perlu contohnya nih, setelah diet defisit selama 3 minggu, nah ada 1 minggu nih kan kita sebulan 3 kali ya. Nah 1 minggu itu kita mengkonsumsi aja di level maintenance gitu. Jadi kebutuhan kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kita harus tahu nih berapa sih kalori kita untuk sehari-hari ya. Gitu memang totally kalori yang kita butuhkan. Nah, manfaatnya apa tuh? Untuk membantu mereset hormon lagi, hormon leptin nih, hormon untuk menciptakan rasa kenyang tadi gitu ya. Dan mencegah adaptasi metabolik yang terlalu agresif. Karena kalau misalnya kita terlalu agresif BB-nya turun juga bahaya juga. Jadi metabolisme tubuh juga rusak ya. Karena memang ada rasa panik dalam tubuh ya, pasti tidak siap dia. Karena kaget biasanya 2.000 jadi 1.000. Akhirnya dia bagi untuk organ berapa, untuk ini berapa. Akhirnya mengambil cadangan yang ada di tubuh kita tadi akhirnya merosot semua seperti contohnya di otot ya, ngambil di katabolisme protein akhirnya ada proteolisis ya yang ada di otot ya, jadi air menyusut dan lain-lain. Dan perubahan komposisi bukan sekedar berat badan. Jadi perubahan komposisi bukan berat badan aja yang kita fokuskan gitu kan. Jadi kita pentingkan juga kesehatan gitu. Target utama anti yoyo ini ya selain weight loss, body recomposition juga ya, turun massa lemak atau fat mass tadi dan mempertahankan massa otot, muscle mass, serta kesehatan metabolik ya. Jadi memang BB total kita itu ada massa lemak sama massa otot. Jadi total ini. Jadi jangan kita hilangkan lemak, hilang juga massa otot gitu. Itu nggak berhasil itu dietnya ya, tidak baik ya. Jadi memang tadi harus maintenance dan bertahap ya, setelah bertahap maintenance dan juga jangan lupa kita memperhatikan body recomposition juga, seperti itu ya. Nah, langkah implementasi untuk memutus siklus yoyo. Nah, jadi ada stop diet ya, hindari diet detox juice. Kan banyak nih sekarang diet-diet detox juice gitu ya. Sedangkan diet di bawah 1.000 kalori itu menghilangkan satu makronutrien itu atau misalnya menzerokan karbo kan nggak boleh. Apalagi jangka panjang. Itu kan ekstrim sekali gitu. Sedangkan badan itu butuh energi. Nah, nanti akhirnya tadi nyari cadangan-cadangan makanan yang ada di badan kita. Akhirnya kacau lagi gitu, metabolisme rusak lagi gitu. Jadi memang harus memperhatikan ya. Jadi tujuan kita nih apa sih gitu. Tujuannya kalau misal cuman BB turun tapi tidak sehat untuk apa seperti itu. Jadi memang kita harus diet itu tidak boleh di bawah eh apa ataupun tadi ya untuk maintenance-nya itu kalau misal teman-teman tidak boleh lebih dari totally kalori. Tapi kalau misal diet harus bertahap. Ya kalau di bawah diri 1.000 kalori ini nggak mungkin. Ini mah anak bayi ya. Jadi umur-umur balita itu baru 1.000 kalori, untuk kita jangan gitu ya. Untuk latihan resistensi atau angkat beban itu penting sekali loh. Jadi untuk memperkuat otot ya. Jadi memperkuat eh, tulang ya. Jadi memberikan stimulus anabolik untuk mencegah kehilangan otot pada saat defisit kalori gitu. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya dia ada yang bertanya, boleh nggak sih diet kalau misalnya nggak olahraga? Ya akhirnya apa? Kehilangan otot kita saat defisit kalori. Seperti itu. Jadi memang harus ada langkah untuk mengangkat beban gitu ya. Jadi membantu untuk stimulus anabolik ya. Oke. Tidur yang cukup, tidur yang cukup juga kita perhatikan 7 sampai 9
untuk tidur itu juga meningkatkan kortisol ya kalau misal kurang tidur ya. Dan ghrelin sendiri untuk memicu menyimpan lemak abdominal ya, abdominal dan keinginan makan gula. Nah, tadi karena meningkatnya kortisol dan ghrelin tadi memicu penimbunan lemak ya di abdominal dan keinginan makan gula gitu. Jadi kita lebih spesifik kayaknya karena kurang tidur tuh hormon-hormon yang tidak baik tadi membuat kita tadi mindless ya, akhirnya makannya yang lebih tinggi-tinggi kalori gitu kan. Seperti gula, bahkan kalau misal bahaya itu gula sederhana tadi konsumsi. Mindful eating itu sangat perlu. Jadi makan perlahan dan kenali sinyal 8/20 ya. Maksudnya itu makannya 80% yang sehat. Sisanya 20% itu makanan yang kesukaan. Jadi kita tuh jangan kesukaan aja. Jadi makanannya memang butuh untuk fisiologis kita, biologis kita, kesehatan kita gitu. Jadi baru sisanya 20% itu untuk reward kita atau memang makanan kesukaan kita. Karena untuk memperbaiki hubungan psikologis dengan makanan gitu. Jadi jangan ada rasa bersalah ketika makan gitu. Jadi kita akhirnya nanti rasa kecewa pada makanan, kesel, akhirnya adalah tercipta hormon tadi epinefrin ya. Jadi hilang nafsu makan seperti itu. Jadi kita juga harus mengenali sinyal kenyang seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya sedikit ya. Untuk perjalanan menuju berat badan ideal itu bukanlah seperti lari sprint. Jadi kayaknya pengennya cepet sampai aja gitu. Malah kan lari maraton gitu ya. Jadi lebih stabil. Kuncinya itu ada tiga ya. Kenali emosi kita sebelum makan, bijaklah saat weekend. Tadi ya fokus pada kesehatan metabolisme jangka panjang bukan sekedar angka timbangan. Jadi quote pada hari ini ya, mulai hari ini berdamailah dengan makanan, bebaskan dirimu itu dari diet menyiksa, mulai membangun gaya hidup yang membahagiakan dan temukan kembali kenikmatan makanan secara alami. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan untuk ke MC. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sangat inspiratif ini. Hmm, Oke, baik kepada para peserta. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik di kolom chat Zoom. Oh, sudah ada nih Bu, satu orang yang bertanya. Boleh langsung saja Ibu? boleh, boleh. Oke, Langsung saya saja. izin bacakan ya Bu ya. Di sini di kolom chat ada yang bertanya dari Pak Reski. Gimana pertanyaannya? Supaya enggak cepet capek dan nyerah untuk diet, sebaiknya kita pasang target turun BB itu yang realistis gimana ya Bu? Gitu. Itu mungkin itu pertanyaannya dan juga merupakan pertanyaan perwakilan dari beberapa orang yang mengalami hal yang sama gitu Bu. Boleh? Mangga Ibu langsung dijawab, dipersilakan kepada Ibu Ringga. Boleh. Jadi coba tadi ulangi lagi, mohon maaf, tadi sedikit ada gangguan. Karena ya Ya, ada di kolom pertanyaan. chat ya. Iya, pertanyaannya supaya nggak cepet capek dan nyerah diet, sebaiknya kita Hmm, pasang target turun BB itu yang realistis gimana? oke. Yang pasti realistis ya. Jadi dalam arti seperti ini. Kalau misalnya tadi kita sudah bahas ya, kalau misal kita mau diet, yang pasti kita harus tahu nih kebutuhan kalori kita personal ini berapa sih gitu. Misalnya tadi kan untuk umumnya 2000. Nah, kalau misal mau diet lebih bagus kita mau defisit. Kan diet itu bukan berarti kurus ya, mau kurus, tapi diet itu pengen memberikan rasa disiplin ke badan. Jadi dari makannya yang tidak baik menjadi lebih baik ya. Tapi dengan cara apa? Harus bertahap. Jadi tadi yang 300 kalori dulu kita coba mungkin dari 1700 nanti kita coba ya dalam sebulan ya. Baru nanti bertahap. Jadi jangan untuk kita fokus ke angkanya tapi tetap ke metabolisme tubuh kita seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah patah semangat ya karena dietnya ini gagal terusnya tadi karena tidak konsisten seperti itu. Jadi setelah kita sudah bertahap baru terciptalah konsistensi dan menjadi habit ya gitu seperti itu. Nah, jangan lupa untuk olahraga gitu. Jadi jangan malas ya. Jadi memang menciptakan hal-hal bugar ini memang harus semangat dan rajin gitu. Kita harus tahu yang pertama
tadi, kita harus tahu personal kalori kita berapa. Ketika kita tahu, kita harus bertahap untuk defisit kalorinya, karena kalau misalnya langsung cut off, setengahnya itu bahaya, bisa merusak tadi metabolisme. Dan jangan lupa untuk aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu kita tambahkan olahraga, seperti itu. Itu tiap hari, minimal 15 sampai 20 menit, seperti itu ya. Jadi memang harus beraneka ragam makanan, dan tetap juga memikirkan untuk lebih relaksasi. Jadi tadi kita harus mindful ya. Jadi kalau misalnya mindless ya, akhirnya kita tidak memperbaiki mental kita, akhirnya udah kacau lagi mood kita, makannya udah sembarang lagi seperti itu. Mungkin tipsnya seperti itu ya kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, Semoga sama-sama. bisa menjawab ya Pak Reski untuk jawaban dari Bu Ringga. Di sini ada dua pertanyaan lagi Bu. Untuk yang pertama di sini dari Bu Dila, di mana kebiasaan-kebiasaan kecil apa saja ya Bu yang sering dianggap sepele di kantor, tapi ternyata itu paling ngaruh gitu ke naik turunnya berat badan. Gitu. Mangga Ibu. Oke, ini saya di kantor juga ada kebiasaan-kebiasaan kecil sih. Sebenarnya bukan saya, ini ibu-ibu nih. Jadi kebiasaan-kebiasaan namanya nyetok makanan ini. Ini nggak, sebenarnya jangan ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang jadi habit nyetok gorengan ya. Itu nggak kelihatan. Mengkonsumsi kopi secara berlebihan atau gula atau ngeteh kita tiap hari ya. Kalau tehnya aja bagus, kafeinnya bagus ya, ataupun kopi. Tapi kalau misalnya gulanya 4 sendok itu yang bahaya. Ya, seperti itu. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang sudah dianggap sepele aja. Seperti itu. Ternyata itu berbahaya. Karena gula tadi adalah karbohidrat yang tidak kompleks atau sederhana. Itu cepat kenyang, cepat lapar. Nah, habis itu ada lemak lagi. Bahkan kalau udah lemak di gorengan itu udah double karbo ya. Jadi double apa ya? Double-double deh bermasalahnya, ada lemak tidak jenuh sama karbo yang ada seperti itu. Jadi kalau sudah makan gorengan yang tidak baik, akhirnya kita males makan nasi. Nah, itu udah pengaruhnya kemana-mana. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang harusnya kita benar-benar sadari dan mungkin merubah untuk lifestyle-nya ke depannya. Seperti itu. Jadi ternyata itu pengaruh banget kan untuk naik BB, untuk naik turunnya BB. Tapi coba deh kalau kita misalnya untuk mencoba konsisten menolak ya, ada rasa tidak enak tadi, misal ditawarin gorengan, oh iya saya sudah kenyang, ataupun diganti dari kopi tadi atau teh tadi yang terlalu manis, mungkin gulanya lebih dikurangin sekarang sesuai tadi ya GGL ya, 4 sendok 4 sendok, 1 sendok sampai 5 sendok untuk lemaknya. Terus juga mungkin kita lebih banyak untuk ke air putih. Jadi tadi ada 30 menit sebelum kita konsumsi makanan, itu lebih ke konsumsi air putih dulu, lebih bagus daripada kita makan dulu secara apa ya, over serving nanti takutnya seperti itu. Mungkin terjawab ya sudah, atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Ibu Ringga, terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban dari pertanyaan kedua. Di sini ada dua pertanyaan lagi, Ibu. Oke, untuk pertanyaan Oke. ketiga dari Ibu Dwi Ainun, di mana pertanyaannya, setelah dia turun 10 kilo lalu, itu mengalami stuck karena stres naik berat badan 2 kali lipat dari sebelumnya. Emotional eating apa bisa turun BB lagi jika kita mencoba diet kembali, Bu? Gitu. Nah ini bener nih, ini emotional eating nih. Jadi karena udah setelah dia turun 10 kilo, udah stuck ya, oke nih udah keren. Nah karena stres tadi, karena mindless tadi, naik lagi BB malah 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Nah ini emotional eating, benar emotional eating sama diet yoyo tadi mungkin. Ya menerapkan diet yoyo bisa jadi. Tapi kalau caranya emotional eating itu kan tadi ada berlawanan ya, ada mindless, ada mindful. Jadi kita perbaiki dulu nih emosional kita. Karena kan ini pemicunya dari stres tadi ya. Nah, kalau misalnya kita sudah relaksasi, kita sudah mencoba untuk merilis dari stres kita dengan olahraga tadi atau journaling ataupun untuk latihan pernafasan, mungkin dengan cara hal-hal dengan kesukaan kita untuk nge-switch untuk menghilangkan stres tadi, akhirnya kita lebih bertahap, lebih mindful untuk mengkonsumsi makanan seperti itu. Jadi tidak emosional lagi, tidak emotional eating lagi gitu. Apa bisa turun sih BB-nya? Bisa dong, karena
ini kita mulai lagi, tapi lebih matang lagi untuk tahap-tahapannya. Jadi jangan buru-buru, jangan langsung fokus ke deadline tadi, fokus ke lifestyle kita gitu. Jadi kita rubah lifestyle kita ya. Tapi memang pertama kita harus merilis stres kita supaya kita mindful, supaya kita oke nih, saya siap untuk diet dan kita rubah lifestyle-nya. Tapi jangan lupa untuk tetap banyak indikator-indikator untuk mendukung dari turunnya BB. Jadi bukan karena makan aja. Tadi jangan lupa untuk olahraga. Karena misalnya kalau kita mengkonsumsi makanan dengan defisit kalori tadi, oke, turun BB. BB-nya turun, tapi akhirnya metabolisme kita tidak baik seperti itu ya. Jadi dia mengkonsumsi dari energi itu mengambil cadangan-cadangan makanan yang ada di tubuh di organ kita. Akhirnya itu tadi apa namanya untuk optimalisasi dari salah satu manfaat dari otot ini kan membantu untuk membakar kalori. Ketika otot menyusut ya, ketika adanya katabolisme protein ya atau proteolisis itu tadi dalam otot, akhirnya kerjanya tidak optimal dalam pembakaran energi, metabolisme, yang numpuk itu setelah kalorinya sudah banyak tuh yang dimakan tuh, karena kita tadi stres tadi kan emotional eating tuh, bakbuk-bakbuk makan, aduh jadi pengen ini itu. Akhirnya yang menumpuk lah, menumpuk tidak terbakar dengan otot yang karena kita malas olahraga tadi. Menumpuklah lemak, bukan lagi energi. Akhirnya lemak yang numpuk di badan kita itu lemak yang visceral ya, lemak di dalam tubuh perut ya. Biasanya perempuan-perempuan itu ada apple fat ya. Jadi bentuknya itu ya seperti itulah. Jadi memang akhirnya kita semok lagi dua kali lipat malah bahaya ya. Jadi benar-benar kita harus tahu nih, kita harus merilis emosi kita. Jangan lupa indikator yang lain, olahraga, jangan stres, lakukan aktivitas fisik, banyak minum, terus mengkonsumsinya juga harus diperhatikan, defisit kalori juga harus bertahap seperti itu. Jadi kita harus benar-benar matang. Tadi mungkin materi yang ada mungkin sedikit membantu ya buat Mbak Dwi Ainun ya untuk membantu untuk mencoba diet kembali. Semangat ya Mbak ya, jangan jangan emotional eating lagi. Oke, mungkin terjawab ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ringga atas jawabannya. Ya. Oke, ada satu lagi Ibu pertanyaan dari audiens, di mana pertanyaannya, apakah hanya selalu ada dampak negatif akibat dari emotional eating, Bu, dan tidak ada dampak positifnya? Karena saya selalu merasa tenang setelah makan manis saat sedih. Terima kasih, Bu. Oke. Menarik ini. Nah, sebenarnya ada, bukan yang nggak ada. Ya, tapi yang bahaya itu apa? Kalau konsistensi atau konsistensi jangka panjang itu yang bahaya. Kalau misalnya konsumsi makan manis. Tadi kan ada dampak emosional itu kan ada dua nih, emosional positif dan negatif. Nah, emosional positif mungkin kita dalam keadaan bahagia atau kita ada rasa bangga, ada rasa capaian gitu. Kita mengkonsumsi ngasih reward ke tubuh kita. Nah, itu mungkin kan kalau udah bahagia setelah itu kan kita sadar nih mindful ya. Tapi kalau misalnya dalam stressful, to be continue gitu kan, akhirnya jangka panjang, akhirnya menimbulkan dampak negatif tuh emotional eating gitu kan. Sebenarnya bukannya tidak ada dampak positif, cuman kalau misal jangka panjang tadi menimbulkan beberapa dampak efeknya yang bisa menimbulkan tadi obesitas gitu. Nah, kalau misal makanan manis itu kan tadi indeks glikemiknya tinggi. Eh, mungkin maaf, jadi karbohidrat termasuk karbohidrat yang sangat sederhana ya. Jadi karbohidrat sederhana itu kan gampang banget dipecah gitu. Jadi gampang kenyang, gampang lagi lapar. Tapi memang ada rasa mengejar dari dopamin tadi, rasa puas tadi ya. Memang nggak apa-apa sesekali boleh kita ngasih reward tadi. Tapi kalau misalnya terus-menerus ya tidak tidak disarankan seperti itu. Jadi bukan dampak negatif aja, bisa juga dampak positif ya. Membantu mood booster lagi. Gitu. Oke, ada lagi? Mungkin terjawab ya. Keren-keren pertanyaannya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga ini juga menjadi perwakilan pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya, Bu ya.
Oke, karena sudah disampaikan juga pemaparan materi dan adanya tadi sesi tanya jawab, mungkin itu tadi untuk merupakan pemaparan materi dari Ibu Ringga Fardani. Jadi kita sudah lebih bisa mengontrol lagi nanti cara makannya seperti apa dan juga kita bisa menghindari yang namanya emotional eating gitu. Jadi kita nanti ke depannya, walaupun nanti wellness program telah berakhir nih Bapak Ibu, kita bisa tetap menjaga diet yang jangka panjang yang lebih baik lagi sehingga nanti target juga lebih tercapai seperti itu. Oke, baik. Karena sudah disampaikan pemaparan materi juga, selanjutnya kami sebagai rasa terima kasih kami Bu kepada Ibu, izinkan kami untuk memberikan sertifikat sebagai narasumber yang akan disampaikan langsung, diberikan langsung oleh Bapak Fahrudin Pardana, Sarjana Gizi Magister Sains. Kepadanya dipersilakan. Baik, selamat malam ya hadirin semua, terutama Kak Ringga ya. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya di Oke, sama-sama liburan ya. Pak Fardi. Semoga bisa memberikan manfaat semua buat para pegawai-pegawai di Untirta, khususnya direktorat ya. Dan nantinya bisa memberikan suatu ilmu yang mengalir sehingga nanti ilmu-ilmu diet, ilmu-ilmu tadi yang disampaikan materinya keren banget, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Untirta ya. Kemudian terima kasih, mohon diterima ya Kak Ringga Terima ini terkait kasih. sertifikat narasumbernya Sama-sama. keren banget ya kan. Pokoknya nanti Terima bisa kasih. kolaborasi terus sama kita ya. Oke, terima kasih telah Amin, amin, membersamai amin. kegiatan kita ya. Thank you very much ya, and happy holiday. Ya, terima kasih ya Fardin. Oke, terima kasih banyak Ibu Ringga atas Iya, waktunya. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena tadi sudah disampaikan ya, sekali lagi untuk memaparan materi, kemudian sistem tanya jawab dan adanya serah terima terkait sertifikat sebagai tanda terima kasih kami. Berarti berakhir sudah nih untuk semua program wellness yang telah kami lakukan selama 3 bulan. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan komitmennya selama mengikuti rangkaian kegiatan wellness program ini. Semoga harapannya program-program nanti bisa program-program wellness ini bisa diterapkan gitu pada jangka panjang khususnya pada Bapak Ibu sebagai pekerja di Rektorat Untirta yang nantinya bisa menjadi awal dari perubahan gaya hidup sehat ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu dengan tadi materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Ringga Fardani. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pastinya sangat bermanfaat, Ibu. Oke, karena sudah disampaikan, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Ringga dan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini di kegiatan Hall Talk. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya. Kami selaku panitia memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan wellness program terdapat kekurangan. Saya, Dilis Kaula Putri, sebagai Master of Ceremony, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, pamit undur diri semua. Ya, Ibu.